Oke, saya mau jelasin lagi data panel. Flashback sedikit yang minggu lalu. Jadi data panel itu gabungan antara data cross section sama data time series. Nah, apa sih itu data time series? Data time series itu adalah data kurun waktu. Jadi data yang diambil dari tahun ke tahun. Nah, ini saya ambil contoh tentang GDP Indonesia dari tahun 2017 sampai 2019. Nah, sekarang data cross section. Data cross section itu data antar ruang, antar individu, antar wilayah, antar subjek. Jadi kebetulan saya ngambil contohnya di sini negara, ada Indonesia, Malaysia, Singapura. Terus variabelnya adalah GDP pada tahun 2017. Nah, negara ini bisa bentuknya perusahaan, bisa wilayah, bisa juga variabel yang lain. Nah, jadi ketika digabungkan kedua data ini itu akan menjadi data panel. Nah, em, kenapa saya menyuruh kalian mengerjakan PR? Itu sebagai bentuk supaya ketika kalian memasukkan data penelitian di FUS atau SPSS akan terbaca sebagai data panel. Jadi tidak perlu input manual lagi seperti yang ada di buku ekonometrika versi Pak Anton atau yang lainnya yang kalian baca. Jadi biar mudah, makanya saya suruh kalian kemarin mengerjakan PR itu. Nah, jadi aturan format agar data Excel tadi terbaca langsung jadi data panel, biasanya di paling kiri, di pojok itu adalah wilayah, ruang, negara, perusahaan, pokoknya subjek individunya, cross sectionnya, terus baru waktu, bisa tahun, bulan, kuartal, harian, baru variabel. Nah, untuk wilayah sama tahun, selesaikan dulu satu-satu. Jadi kalau misalnya Indonesia, selesaikan Indonesia dari tahun sekian sampai sekian. Tapi kalau misalnya perusahaan, selesaikan perusahaan dulu. Misalnya kalian bahas tentang saham, misalnya ngambil Unilever, maka selesaikan dulu Unilever, baru pindah ke perusahaan berikutnya. Saya kira jelas ya tentang data panel ini. Ada yang mau ditanya nggak? Sekarang saya mau bahas tentang 3 model regresi di dalam data panel, yaitu ada CEM, Common Effect Model, ada FEM, Fixed Effect Model, sama Random Effect Model. Nah, kenapa sih di regresi data panel ini kita harus memilih salah satu model terbaik dari 3 model? Karena data panel itu kan gabungan antara data cross section sama time series. Berarti kan datanya ini variatif dari berbagai waktu dan berbagai wilayah atau ruang. Nah, berarti informasi yang disajikan itu juga dinamis gitu, menunjukkan perilaku variabel penelitian yang begitu kompleks. Maka dari itu kita butuh salah satu model terbaik gitu. Nah, model CEM, FEM, sama REM ini itu didasarkan dari asumsi data panel sendiri. Jadi data panel ini diasumsikan memiliki intercept sama slope. Kalau misalnya intercept sama slope-nya itu dianggap sama, berarti dia modelnya CEM. Tapi kalau slope-nya sama, intercept berbeda, berarti dia FEM. Nah, untuk meneliti intercept-nya ini memakai estimasi melalui variabel dummy. Kalau REM ini dianggap semua individu itu sifatnya stokastik atau random. Jadi dia mengestimasinya secara bahasa pemrogramannya menggunakan variabel residual atau variabel error gitu. Nah, contoh sederhananya adalah misal kalian meneliti tentang perusahaan investasi. Kemudian ada 4 perusahaan nih, katakanlah perusahaan A, B, C, sama D. Nah, ketika masuk model CEM, kita menganggap bahwa 4 perusahaan ini punya karakteristik yang sama. Jadi kita anggap datanya itu sama semua. Jadi misal kan tadi ada data 4 perusahaan, misalnya anggapannya saya ambil 5 tahun, berarti kan 4 dikali 5, 20 data. Nah, maka nanti di antara perusahaan A, B, C, D itu kita tidak melihat intercept maupun slope-nya.
kita hanya menyatakan mereka itu sama gitu. Nah, kalau fem di sini kita bisa bilang bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di perusahaan investasi itu kan berbeda-beda. Misalnya kayak gaya manajerial, terus sistem keuangannya seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan perilaku-perilaku yang berbeda tadi itu dimaksudkan sebagai intercept. Nah, gimana sih caranya supaya mendeteksi perbedaan tadi? Maka kalau di model FEM kita menggunakan variabel dummy untuk mendeteksi perbedaannya tadi. Nah, kalau di REM, 4 perusahaan tadi itu memiliki perbedaan yang sudah dinyatakan mereka berbeda satu sama lain, jadi tidak ada yang dianggap sama. Jadi dari awal kita sudah menganggap perusahaan A, B, C, sama D itu punya sistem kepemimpinan yang berbeda, terus sistem manajerial yang berbeda gitu. Nah, itu contohnya. Atau yang lebih sederhana lagi, anggapannya misalnya ada 5 pasien masuk ke rumah sakit. Nah, ini kan lagi wabah COVID-19. Ketika kita masuk model CEM, kelima pasien ini dianggap sebagai pasien yang kemungkinan akan masuk kategori pasien COVID-19. Nah, itu CEM. Karena dianggap sama tadi. Kalau di FEM ini anggapannya adalah gejala orang ini berbeda. Tapi ternyata slope-nya sama. Dalam artian satu garis besar. Misalnya si A batuk. Terus si B ini pilek, demam. Terus si C ini misalnya demam tinggi, nggak nafsu makan, suara serak. Nah, yang si D ini misalnya dia sesak nafas kayak gitu. Nah, itu kan gejala-gejala yang berbeda. Nah, kita anggap itu intercept-nya. Jadi slope samanya itu kan itu dalam satu maksudnya satu rumpun lah, bukan satu jenis juga, satu turunan gitu. Penyakitnya itu kan pilek, batuk, sesak napas, berhubungan sama pernapasan gitu kan. Nah, kalau rem itu keempat orang tadi, orang yang datang ke rumah sakit untuk berobat tadi itu dianggap sudah berbeda. Jadi dari awal dia udah bawa diagnosa yang berbeda gitu antara A, B, C, sama D kayak gitu. Nah, itu ada yang mau ditanyain nggak tentang model regresi data panel ini? Ini penjelasan yang saya kasih di slide PPT yang sudah saya jadikan PDF yang saya bagikan. Jadi terlihat kan di sini model regresinya berbeda antara CEM, FEM, sama REM. Kalau CEM kan biasa seperti analisis regresi berganda. Kalau FEM itu di sini karena dia estimasinya pakai variabel dummy, maka ada dummy-nya di sini kayak gitu. Tapi kalau REM itu dia tidak ada juga. Cuman di sini ada errornya, ada 2, UI sama EIT gitu. Nah, untuk pencarian model regresi ini kalian tidak usah membuat sendiri. Kalau misalnya buat penelitian nanti salah-salah kayak kemarin X-nya lah tertinggal, apalah itu, nanti langsung lewat FUse saja. Nanti saya ajarin, simak saja di video gitu. Nah, terus untuk ketentuan uji Chow. Nah, jadi untuk Chow, CEM versus FEM itu kalian lihat nilai probabilitas dari cross section. Jadi cross section F ini kalian lihat nilai probabilitasnya. Kalau dia kurang dari 0,05 berarti FEM yang menang atau yang tepat. Kalau CEM, kalau dia lebih dari 0,05 berarti CEM yang lebih tepat gitu. Nah, kalau uji Hausman itu FEM versus REM. Ini kondisinya kalau FEM dia menang. Jadi kalau misalnya ini nanti lihat probabilitas lagi dari cross section random hasil dari uji Hausman. Ini bisa dibaca sendiri ya. Kalau kurang dari 0,05 maka FEM yang menang, kalau lebih
RAM yang menang. Terus uji ketiga adalah uji LM atau Lagrange multiplier. Nah ini sama, lihat probabilitasnya juga, cuman probabilitas cross section dari Berespagan. Itu nanti banyak metodenya, ambil yang Berespagan saja. Kalau dia kurang dari 0,05 berarti RAM yang menang, kalau lebih dari 0,5 CEM yang menang, kayak gitu. Sekarang kita praktik seperti biasa. Data panelnya yang Excel itu open with FY9. Nah ini di close aja, ambil yang sheet input data panel, terus ini next lagi. Nah kalau dia sudah terbaca sebagai data panel, maka di basic struktur ini akan terdeteksi dated panel, terus cross sectionnya negara, dated seriesnya adalah tahun. Nah kalau sudah seperti itu berarti sudah benar data yang di input di Excel. Ini langsung finish. Nah ini seperti biasa pilih no. Nah kalau sudah, maka ambil quick terus estimate equation. Karena yang kita mau teliti itu adalah bagaimana sih pengaruh GDP, inflasi, sama kurs terhadap FDI. Apa itu FDI? FDI itu adalah investasi asing langsung. Ini penelitian yang pernah saya lakukan, yang pernah saya sharing dengan mind map. Nah itu. Jadi ini masukkan persamaan. Nah, FDI, spasi C, GDP, inflasi, kurs gitu. Nah, kalau sudah dimasukkan persamaan, sebelum pilih OK, kita pilih panel option dulu. Nah, kalau kalian masuk model CEM, maka untuk cross sectionnya ini kita pilih non, terus periodnya itu kita juga pilih non. Gitu. Ini adalah model CEM. Nah, oke. Nah, estimasi model CEM adalah seperti ini. Nah, ini boleh silakan di copy, kalau misalnya mau di copy ditulis atasnya model CEM kayak gitu. Kalau sudah mengcopy paste di Word hasil CEM ini, kita sekarang mau estimasi model FEM. Kalau sudah, dari hasil CEM tadi, ambil estimate. Nah, terus langsung ke panel option. Nah, rubah cross sectionnya jadi fixed. Untuk periodnya non dulu, karena ya sudah, terus pilih OK. Gitu. Nah, ini adalah hasil dari FEM. Gitu. Nah, terus kita memversuskan antara model CEM sama FEM dengan uji Chow. Caranya ambil view, kita mau milih model yang terbaik antara CEM sama FEM nih. Ambil view, terus ambil fixed random effect testing, terus redundant yang likelihood ratio. Nah, kalau sudah, nah yang harus kalian lakukan adalah melihat hasil uji Chow ini. Lihatlah di cross section F-nya. Ini uji F, cross section F, tapi lihat nilai probabilitas. Kalau probabilitasnya kurang dari 0,05, maka FEM yang menang. Silahkan dibuka lagi PowerPoint yang tadi saya kasih. Nah, ini jadi boleh di copy paste nilai model FEM, terus hasil uji Chow-nya di Word, terus dibilang karena probabilitas cross section F-nya kurang dari 0,05, berarti yang dipakai modelnya antara CEM versus FEM adalah FEM, atau dalam artian FEM yang menang gitu. Nah, karena FEM yang menang, berarti kita lanjutkan memversuskan FEM dengan RAM. Caranya adalah balik ke sini lagi, estimate, terus panel optionnya. Nah, kita balik ke FEM dulu, ini oke. Nah, ini FEM, karena mau memversuskan FEM dan RAM. Setelah FEM, estimate lagi, kita ambil panel option, terus pilih cross sectionnya, pilih random. Nah, ini oke. Nah, ini adalah hasil dari random atau RAM. Ini silakan di copy paste. Nah, memversuskan FEM sama RAM ini kita pakai uji Hausman. Dari hasil RAM ini tadi,
ambil view. Nah, terus masih fix random effect testing, terus ambil yang Hausman test. Kalau sudah, nah ini lihat nilai ini tadi, nilai probabilitas dari cross section random. Ternyata dia 0,00. Ini kurang dari 0,05. Berarti yang menang adalah model FEM. Jadi yang dipakai karena sudah memversuskan ketiganya, jadi kan tadi CEM versus FEM, yang menang FEM. Terus FEM diversuskan sama REM, ternyata FEM yang menang. Nah, berarti cukup sampai situ aja. Memilih model terbaiknya berarti bisa kita simpulkan FEM adalah yang terbaik. Kalau begitu, kita balikan ke model FEM. Kalau kalian yang sudah mengcopy paste hasil FEM, CEM, sama REM, tinggal lihat aja lagi di Word-nya FEM-nya. Karena ini saya tidak mengcopy paste, jadi tinggal ambil di sini, estimate, terus panel option, saya pilih, nah fixed ini. Kita balikan, jadi ini model terbaik yang kita pakai untuk lanjut analisis berikutnya. Ini masih di hasil FEM. Terkait model regresi data panel, kalian tidak perlu membuat sendiri. Jadi habis dari yang ini kan hasil FEM nih, sebagai model terbaik itu ambil view, terus ambil representation. Nah, ini adalah bentuk model regresinya, model ekonometrikanya nih, yang disubstitute coefficient. Nah, ini yang dipakai. CXF ini adalah variabel errornya, gitu, variabel residual. Nah, ini udah ada nih kayak gini, gitu. Nah, terus ada lagi, kalau kalian pengen melihat ramalannya FDI ini gimana, itu ambil view, terus ambil fix random effect-nya, cross section effect-nya. Nah, ini adalah yang per negara. Kalau kalian membaca buku Pak Anton itu, di hasil FUS itu ini udah langsung keluar. Tapi bedanya FUS yang lama sama FUS 9, di FUS 9 kita ngambil ini di view tadi, terus ambil fixed random effect, terus cross section effect. Nah, ini adalah per negara. Jadi kalau mau melihat FDI per negaranya gimana gitu efeknya. Nah, Singapura memberikan sekian, Malaysia sekian, Laos sekian, kayak gitu. Nah, itu. Nah, jadi ini hasil FEM sebagai model terbaik. Ternyata dari 3 variabel yang berpengaruh terhadap FDI, ini saya ngomong UJT ya, melihat dari nilai probabilitas. Nah, dari 3 variabel makro, GDP, inflasi, dan kurs, ternyata yang berpengaruh cuman GDP. Kalau inflasi sama kurs itu sudah lebih besar dari 0,1, berarti dia tidak berpengaruh. Tapi kalau GDP dia mempengaruhi daya tarik investor untuk menanamkan modal asing gitu. Jadi ketika keadaan sebuah pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pendapatan nasional sebuah negara itu membaik, nah maka investor ini akan berekspektasi bahwa ketika saya menginvestasikan dana saya di negara ini, kemungkinan akan memberikan hasil yang fix gitu, tetap gitu, yang konstan meskipun terjadi huru-hara atau apa gitu, karena melihat dari nilai GDP-nya. Nah, untuk inflasi sama kursnya ternyata tidak mempengaruhi gitu. Jadi mau dia naik, mau tinggi atau tidak terlalu berpengaruh. Nah, itu untuk uji T. Terus ada uji R-square. R-square-nya ternyata di sini nilainya 0,5570, berarti 55,70. Ini artinya berada di tengah-tengah. Bisa kita bilang bahwa model FEM ini cukup mampu menjelaskan pengaruh antara GDP, inflasi, kurs terhadap FDI gitu. Kayak gitu aja. Jangan dibilang tidak bagus, tidak baik gitu, jangan. Tapi cukup atau lumayan mampu menjelaskan, misalnya kayak gitu. Nah, terus ini nggak kelihatan ya.
Gimana mengecilkan? Nah, terus untuk yang simultannya, di uji F-nya saya lihat nilai probabilitas lagi ternyata 0,00. Nah, jadi ketika tiga variabel makro ini, GDP, inflasi, kurs ini dijalankan bersama-sama, itu akan sangat mempengaruhi FDI. Ini udah saya pernah bahas pembahasannya di kelas, di mind map saya. Nah, itu pembahasan secara singkat. Gimana? Bisa nggak prakteknya? Ini saya tunjukkan contoh analisis sederhananya. Jadi ini yang tadi model regresinya, model ekonometrika. Nah, terus ini efeknya. Jadi kita menduga kira-kira foreign direct investment 6 negara ASEAN ini gimana. Nah, caranya adalah tadi kan kita dapat ini nih dari FUS. Nah, cara mencarinya adalah ini nilai konstanta beta 0 ini, atau kita bilang intercept. Jadi intercept itu konstanta, ini disamakan. Nah, terus cross ID effect. Jadi efek FDI per negara yang diberikan berapa. Nah, terus mau mencari FDI-nya. Nah, itu konstanta dikurang sama ini. Nah, jadi ini maksudnya adalah kalau kalian gambar grafiknya, ini artinya 8 dikurang 17, dapatnya min 9, 8 dikurang min 2, makanya jadinya kan 8 tambah 2 sekian, jadinya 11,2 gitu. Nah, ini kalau kalian bikin grafik, nanti akhirnya seperti ini. Ini artinya adalah, jadi aliran investasi langsung itu selama periode 6 tahun itu, selama periode, bukan 6 tahun, jadi selama 1991 sampai 2015, aliran FDI yang masuk ke wilayah 6 negara ASEAN itu paling tinggi itu ada di Filipina gitu. Nah, ini nih. Nah, jadi yang sering mendapat modal dari investor asing secara langsung tuh negara Filipina sebesar 16, sekian miliar, sedangkan negara yang paling minimum dapat FDI-nya itu adalah Singapura. Nih dari grafik ini tadi, dari sini tadi kalian lihat ya. Nah, ini. Tapi ini sebenarnya datanya yang saya kasih itu data penelitian saya tahun 2015 ketika masih jadi mahasiswa di bukan tahun 2015, tahun berapa ya? Lupa saya. Tahun 2017 apa? Nah, itu. Tapi data saya tuh ada suku bunga. Nah, sedangkan yang kalian kerjakan tuh tidak ada suku bunga. Jadi silahkan untuk efeknya coba dikerjakan gitu. Kira-kira aliran dana masuknya tuh kalau dari cuma 3 variabel gitu. Karena biasanya kalau misalnya kalian mau mengobati punya penyakit hetero sama auto itu tinggal pilih di sini nih, estimate. Terus yang panel optionnya. Nah, ini dipilih kalau misalnya dia punya penyakit auto atau hetero, pilih ininya diganti cross section weight gitu. Oke, nah ada yang ditanyain nggak sampai sini? Bukan tahun 2015, tahun berapa ya? Lupa saya. Tahun 2017 apa? Nah, itu. Tapi data saya tuh ada suku bunga. Nah, sedangkan yang kalian kerjakan tuh tidak ada suku bunga. Jadi silahkan untuk efeknya coba dikerjakan gitu. Kira-kira aliran dana masuknya tuh kalau dari cuma 3 variabel, GDP, terus suku kurs sama inflasi gimana? Kayak gitu. Kalau misalnya ada yang tertarik mau meneliti seperti ini untuk skripsinya bisa pakai data panel nanti gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Oh iya, kalau misalnya kalian harus melanjutkan LMTES atau harus pakai LMTES itu sama caranya sebenarnya, ambil view, terus di sini fixed random effect testing, terus ambil yang Lagrange multiplier ini, terus pilih oke, kayak gitu.
Nah, itu untuk uji versus antara CEM sama dengan rem. Sama rem, bukan sama dengan. Nah, nanti siapa yang menang. Nah, terus ini ada beberapa skema tentang pertandingan antara 3 model. Nah, ini ada CEM versus FEM. Nanti CEM yang menang. Ini udah saya sharing juga kan kemarin waktu pertemuan yang minggu lalu. Nah, terus ini seperti yang contoh kita. Jadi ketika CEM versus FEM, FEM menang di uji Chow, terus dilanjutkan ke uji Hausman, ternyata FEM menang, maka model FEM yang dipilih, kayak gitu. Tapi kalau misalnya rem yang menang, itu agak krusial. Jadi tiga gitu loh kalian harus. Nah, ini kayak gini nih. Kan CEM versus FEM pakai uji Chow. Karena CEM menang, CEM-nya diversuskan sama rem, pakai LM test. Ternyata rem yang menang. Berarti kalau rem yang menang masih pakai uji Hausman, rem versus FEM. Pokoknya sampai ketiganya itu diujikan gitu. Ketiganya ketemu satu sama lain, kayak gitu. Nah, ini juga. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oh iya, perlukah ada uji asumsi klasik di data panel? Perlu. Karena data panel ini berkaitan sama time series sama cross section. Berarti dia deket sama penyakit hetero sama auto. Nah, untuk data yang saya kasih kalian tuh udah bebas dari hetero sama auto, jadi tidak usah. Biasanya uji hetero autonya tuh dilakukan sebelum kalian masuk ke ke eksekusi model 3 model terbaik, biasanya seperti itu. Tapi kadang ada juga peneliti yang tidak melakukan uji asumsi klasik di data panel, jadi dilangsungkan saja, tidak apa-apa. Karena biasanya kalau misalnya kalian mau mengobati punya penyakit hetero sama auto, itu tinggal pilih di sini nih, estimate, terus yang panel optionnya